Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat. Nekat itu nebak-nebak. A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia kalau mau menjelaskan anak-anak ini saya beri penjelasan A sampai Z ABCD gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita wis tak terangno A sampai Z, wis tak delok mulai rambut sampai sikil, sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikulil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dihentikan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya, karena melahirkan pertanyaan gimana kalau ponakan dan buliknya. Jadi kita nikahi istri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh ndak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtain, zaman itu Nabi menambahkan juga kamu nggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtain itu dianggap ibaratun an hurmati jam'i binal mahromain, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya, kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Jadi kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya temen tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketika mau dinikahkan lagi, saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtain itu bukan harus ukhtain. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama, karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtain, hanya mengumpulkan dua saudara, berarti sama bule bude boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga nggak boleh menikahi perempuan plus bule baik dari bapak maupun bule dari apa itu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha, karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya, karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, diantaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama umati ka'ambiya Bani Israel, kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama itu, disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran, kan nggak terima. Saya Nabi
setara dengan LC MUI nggak terima. Dan itu menurut saya bagus, Nabi Musa agak terima, itu saya sendiri juga agak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Ya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu, kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Panjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Anda jawabnya kepanjangan, qala ya asoya atawakkau 'alaiha wa ubiya ala gonami wa liya ma'arifu. Padahal Allah hanya tanya yang di bawah kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Gitu kan saya tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain. Wa liya ma'arifu dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar, ini di depan Allah yang maha tahu, itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya di panjenengan. Nggak tidak cerita itu Nabi Musa, ya umat kamu yang pinter-pinter ya. Pokoknya dia nggak. Tapi dalam perspektif ilmu Torek, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah kalau kita ketemu rektor, misalnya Nyun Sewu, Satpam dipanggil rektor, atau dipanggil ketua badan wakaf, atau menteri dipanggil presiden, atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya guru. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Maimun Zubair, dengan bapak saya sendiri, orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting supaya groginya hilang. Iya mau nang jalan macet, gimana di jalan tadi macet, gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak mesti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu, gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu mengikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Musa, kamu bawa apa? Jadi jawab, bawa tongkat. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi, bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Jadi cerita Pak Warsono Muhammad juga di Warsono Muhammad semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah itu akan sama-sama menurunkan makna yang sahih asal berkualitas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih, beliau ngendikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Terus ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajidumaan, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajidumaan, artinya harus ada sabtu tolak, harus mencari-cari dulu baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari. Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003 saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas kita di Libres, di bawah Pak Zaini di atas, dan tiap hari saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali terbitkan tafsir Quran, pernah induk kemenak, juga pernah setengah induk setengah ikut, juga benar-benar punya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar tapi ingin
semoga saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga enggak. Itu kita sering berdebat itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal karena ba'ul khosmi istasawwarul mihrab iddakhulu ala Dawud fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat ikut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Papa si Amin. Kalau la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bahwa ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang ke malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Oh, kamu itu zalim betul. Anda punya 99, punya 99 minta yang satu. Kamu zalim betul. Ngawur betul. Oke, udah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadon ada wudu an nama fatanau fastaghfara rabbahu wa qarara bi awana. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak nggak ada yang seperti itu. Walhasil di cerita itu ada Imro'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Ketika cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi sama itu. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ketika yang proposal ini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Nanti namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israel ini bisa iya bisa enggak, kata Nabi zaman Sugeng latu sotikuhum walatu kadikuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdir, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat umat itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu kata ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya. Yes, pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus itu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya sanggup saja rakus itu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah gak suka toma atau memang itu fakta? Nah hal-hal seperti itu yang kita terus menekan. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita besarnya Nabi Adam diusir dari apa? Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya masuk cucu yang baik. Dimana-mana saya cerita Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepincut sajaratul khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buah. Tapi Adam nurut. Harus banyak kiai yang cerita gara-gara di rayu istrinya atau satunya cerita jadi wong lanang mau kamar sana wong wedok, kata istrinya Tuhan yang bener aja, masa semuanya boleh kok satu aja gak boleh. Cara Romo gak menisan gitu, cara Jawa itu ya kalau kita semuanya boleh, yang lebih mewah pun boleh kok ini satu gak boleh. Paling itu iseng maksudnya sudah lah dicoba. Karena Nabi Adam itu merasa nggak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala itu makan.
Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dako itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafadz akala dimaknani dako juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan kata kuncinya itu bukan di akala atau dako, tapi waqo sama guma ini lakuma laminan nasibin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu atau apalah supaya iblis merayu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqo sama wa izzatika ya Rabb ma adzunnu anna ahadan yaqlibu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabb ma adzunnu anna ahadan yaqlibu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita, oke biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gitu, kamu dipanggil rektor, misalnya saat santri kamu dipanggil kamu, bawaannya orang takut karena bawahan tadi itu pasti tidak ngecek lagi meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf, kan pikirannya tuh wah, bimbingan coba-coba lah daripada bawaannya itu tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata dia. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatat nama presiden itu buat orang fasik kan dia takut, nyatat nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatat nama Allah, ini Allah sudah bilang kamu boleh makan itu. Barokahnya jawaban itu sumat tabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtabah, dia orang pilihan. Ini saat masih itu yang baik karena meneruskan kita sampai sempurna. Jadi, mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam juga itu mohon tobatlah kalian tuh juga kita wanita kan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam itu kasihan. Bacanya harus urut. Waso adamu rabbahu bahwa tapi tempat baru rabbuhu fataba alaihi wah jadi lengkap. Jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah ngambil dalil pakai dipakai justifikasi. Nah hal-hal seperti ini itu kita sering bersama Pak Sidi ya debat ini ya, karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu, bukan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israelia karena bawaannya ini. Kita beri contoh lagi, kalau bersawatan takum anfusukum, misalnya Nabi siapa bawanya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di di sumur. Kemudian mereka datang wajah baru Nisha Ayahbun. Kalau ya karena inna zahabna nastabiqo coba mata ina pak akalahu ketir. Ya kita ini main kan, tapi ketika dihidupkan kemudian Yusuf dimakan serigala dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum Nisha Ayahbun, dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Kalau balsawatat lakum anfusukum amro, pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok dihujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Biasanya tidak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latoku saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, cek sopan serigala itu ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu peradabannya gitu. Nah di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh, cek beretikanya serigala mungkin kuliah di sini. Jadi nah kita ini nekuni itu jadi apa ya? Dan terus nah kita akan cari aman, hanya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarahin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang
tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Makanya nanti ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzdzibuhum, ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau dah. Yang terakhir sebagai materi kita ke Profesor Dr. Resihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya dua. Cerai hanya dua ini kan kita jadi bingung karena tahunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih berdasarkan fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak yang yasifur rujuk, tolak yang boleh itu dua. Namanya apa? Kalau tolak ini roti wa tu'olatuhunna ahaqqu biratihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk, artinya orang lain nggak berhak karena ini masih dihukumi zaujiyah, dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaqaha fala tahilul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghayr. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghayr itu ukurannya nikah itu apa? Tadi mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain, sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya, karena ini penting. Dan kapok cara Jawa oleh nalak tenanan dibeli ape balik bojone dirasakno wong. Ya kadang mukhalil ini kebablasan nggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia nggak mau. Nah pertanyaannya itu kan, tapi ada mazhab yang munsab, yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di cara bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin cedera, kok hanya akad kan tidak juga. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Qurazi, jadi di hadis itu ya vulgar, ya Rasulullah saya ini istrinya Rifa al-Qurazi, kemudian dia mencerai saya, fakat tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir, Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahu batissaw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya, kalau sama tertawa itu juga menaruh soal pas hadis pada pas sama tohikan. Nabi itu tertawa sampai cara Jawa guyu ngakak. Pada pas sama tohikan, bukan pada pas sama tapi di semua teks hadis pada pas sama tohikan. Nabi tertawa-tawa. Aku ini sama suami kamu yang pertama. Nabi ngendikan la hatta yazuqa usailataki wa tazuqina usailat. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Hingga ulama mengatakan hatta tangkihal dan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf, nggak gampang amanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar Minder sudah benar, mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan, karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit, apalagi kalau dapat gaji lebih besar lah. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Dulu tanya Profesor Zeni, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zeni tahu kalau saya bilang, Pak ada orang yang saya Pak, ini anak jadi ajaran paling pokok ya. Sebenarnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Udah salah Bapak. Jadi mohon ini dipakai percontohan bersama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama dan direktur studi apa Pak On tambah gaji, tambah puluh kata ketua DPPAI. Jadi ini semua materi kita ke Profesor Quraisyihab, sebab beliau nanti kita bukan. Saya termasuk orang satu pemati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa sudah mau beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat.
mau tahlili efeknya gini, mau dikit karena memang kita ngadepi teks yang umurnya sudah hampir berapa 1000 berapa Pak tapi 1400 berapa ya 1400 berapa tapi kan dari makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Denny saat itu kamu ikut tim asal ada catatan kaki ada beberapa tambahan catatan kaki supaya wa antas mau final itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis Quran saja nah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau final padahal di sini juga wala binal marati wa ammadiha wala binal marati wa ko kita sudah ingin nambahi wala binal marati wajah tapi kan kayaknya enggak kepikiran ada orang tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan karena kalau ketemu temannya kan saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya kok kamu nikah yang ini sajanya juga Yunis kira biwok ya kan atau yang ngayu adiknya juga wah saya keduluan sajanya itu lah cerah abis bapak itu jodoh mbak Yunis lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan makanya ini yang dilarang Allah antas mau benal karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukten tapi bukan berarti yang lain tuh makanya hadajahu al-muharram wa ibaratun an hurmati jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab jadi tidak harus antara apa saudara tapi dua perempuan yang ada hubungan apa nasab yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rojulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki binekahin wah misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri dari awal kan sepupu itu boleh nikah maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah yang masalah itu apa dua perempuan yang andai kan salah satu itu lelaki nggak boleh apa nikah berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rojulin artinya benal ukten ini dianggap ibaratun angkaza kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul yang disebut sebagian tapi maknanya utuh nah hal seperti itu memang berat makanya ini Rasulullah sudah nyerah itu tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak sempat gaji karena kalau nyerah kok gajinya diterima tuh kayaknya gimana gitu nah ini tidak gojol tapi etika ini tak etika tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji atas nama kasihan ya monggo nggih ngoten mawon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pulau badhe cerita menawi lelek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure dados riyen Buyut Baiti niku ngapalno Al-Qur'an dibiayai Mbah Hamzah Sato dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid Ageng Al-Alim Al-Alama sing manggen teng pundi Sedan pernah dados iparipun Kiai Zubaidi terus Mbah Baiti niku jo ate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados diantara sing diceritakan Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken Buyut Baiti niku ngantos hafal Quran. Mbah Baiti niku bin Dimyati riyen Mbah Dimyati niku santri alim dipek anak angkat Mbah Umar Harun. Dados ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun mantunipun Mbah Ghazali Mbah Mun sering cerita riyen niku buyut teng Kudus Kiai Maksum kepengin di mantu sarang terus buyut kula Hafsah nggih buyut lele kula niki dipondokaken teng sarang tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu jare ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istiad model semudi. Alhamdulillah saya foto-foto nih pun pinter seneng tiang nih pun barokah. Dapat satu warai pun pinter. Rian buat nonton pacaran, buat nonton WA, buat nonton tapi singkat cerita nih terus Buyut Hafsah nih dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat ini gue Mbah Dim Yati dinikahaken Mbah Dim Yati Kiai Kudus itu ceritane nih ceritane orang pati terima berarti Mbah Dimnan itu tiang baca
Walhasil ngantos dites, riyen niku mentolo calon ketua ngetes mantu niku mentolo kan maca kitab iso ta ora. Terus cara dukun niku mandi ta ora. Anu rek dites iku mentolo ngertori ya, ora dikacu aja riyen. Sani kan mboten mentolo. Pergi khawatir nak alim mantune malah isen. Lah kados tiyang-tiyang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes. Pinter mantune lho. Dirofak dua cecer ya ora ora. Dunyane dibak ya ora ora, sertifikat diwalikno ya ora ora, dadi ora usah dites. Walhasil jika cerita terus buyut niku angsal kalian. Dadi ngati niku angsal Mbah Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Iku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahkan. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Iku nulis biografi ini Mbah Maksum. Niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damaran. Dados sak silsilah alim alama niku nggih buyut-buyute lele niki alim alama. Seputune sing ngrapati sregep ku ngrapati wani cerita. Dan niku imma tawadhu wa imma engko jarani goblok dadi sing beber roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok ge isin utawi tawadhu napa lah pilihan iku. Wong tau goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salahnya niku mboten kerasan ngene Kudus Damaran. Sebatan kerasan, niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng tim. Hasil manggen teng balokan tenggene Karas. Terus sering ditilihi Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam Praduha Mbak. Kula wingi ngisi khataman tenggene Yambuk Mbah Mat kepanggih Gesulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafsah. Niku fi hayatiha gesowan. Ba'da wafatiha ge nate Mbak Arwani sowan persaryanipun Mbah Hafsah sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abang nak nimbali buyutem beksa. Sau bibik Hafsah. Terus kula cerita teng lelek niki mergi kula ngundang lelek tapi tuwa kula umure tuwa kula pengalamane nggih top kula cara dhuwit nggih kathah kula cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lelek terus nak masalah kondang-kondang duka nak teng akhirat nggih kondang kula terus mboten niki tasjid supados duwe nyali mosok Pak Lek kalah mek ponakan iso maca Ihya palike luwih iso. Ponakane ngawur ya palike lho ngawur. Terus akhiripun niku jenenge cerita. Terus Mbak Arwani sing ngoten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namine Hafsah. Saking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Lane kula teng Kudus ora dikeramat, kula riyen setor teng Kudus teng Damaran iku tiap hari satu juz itu cek menangi dijak. Nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nang didusi Banur Mutakin badhe mandi badhe kula sering dijak teng kamar. Dorong beliau badhe siram mesti panasaken tapi beliau terus pun boten saged mucal tapi tesese. Iki cerita teng paling-paling kula boten badhe cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyut ini keramat terus kereng jadi kalau ini ora dijanggal ini Rahmani Wafi terus apian menawa ya kereng cuma ada ngarep ora wani buyut kula niku terkenal iki Hafsah hasil terus gak ada anak Mbak Arab Sofia itu sing buyut angsal Mbak Idris Lasem wonten sing nyeluk Idris alite namine Abdul Khair riyen Lasem pondok-pondok lane kula gak ada darah Lasem Mbak Idris niku bin Umar jadi nak Mbak Hamid Masuran Hamid bin Abdul bin Umar Mbak Lo Fatimah di Idris bin Umar terus kondang dia adik Badiah di garwa Mbak Mahfud jadi wong kondang teng Kajen terus Mbak mencerita nak kepengin kondang biasanya sampai Mbak Hafsah terus akhirnya walhasil keluarga sarang ini wonten sing diangsal Mbak Pegi ping kalih sing setunggal sing terus Mbak Ahmad terus Mbak Madan terus asal usulnya biasanya Mbak Hafsah ben anak putune kondang
Ini ke Podang standar, modal itu Turki, bareng gempa ramelok. Nah itu jenis wong Podang, jadi nak Turki sugih, rono nak larat mulai. Iku pun pinter lah. Iki sambil Rahman Yaman perang mulai. Kok nak damai rono meneh. Dan ini gue pinter. Terus iki cerita mawon tentang lele mungkin sakit ya pun kertas lah mungkin saking Ahmad. Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku Buyut Dimyatin yang Banjar niku diregani teng sarang baru kayak Ali. Dan niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun disarang di MG Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih Gus Said, terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun namine Islah Al-Sunil Waro. Nagoman nahwu kados alfiyah, persis alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ya. Ngantos dicetak niku kula derek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalan kula sing disebut derek ngantos bener. Maksudnya delala naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati tipe anak angkat Mbah Umar Harun niku kula derek nyetak, derek ngedit, derek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan ini nunjukno nak pangeran kepengen sedanten itu sama. Ya silu nama amaroboh di ayu sol orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo bisa. Nah kenapa saya cerita sanad seperti ini sebatas ngertos nak Islam itu buatan berdiri sendiri, tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad SAW Mbah Mun sering cerita kena opo kok hijrahnya ke Madinah pergo melok wong ora kepenak. Terus Nabi ini min jihadil ab niku Quraisy Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delala pangeran kersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah terus dirumat keluarga saking ibu. Keluarga saking baik itu sakjane ini tapi tiang gampang ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najariyah. Delala Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriku gerak. Segera wa maka safihim syahran saqiman yu'aruna sukmahu gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan langsung. Ketika Nabi pertama teng Madinah itu sing nyambut di Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Bani Najjar. Mergo niku ahwalu Abdul Muthalib. Tapi wong tak nyeritakno gampangane ngomong ahwalu Abdillah sajane ahwalu Abdul Muthalib. Mas gampangane cerita niku wilayah kan. Dados tiyang niku boten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah dirumat tiang Quraisy, tenggene Madinah dirumat ahwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin Najjar. Terus Nabi itu bukan sakit hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah, coro Said Ali ini ada khososatul putru. Terus rencana Tuhan ya, Nabi itu kalau di Mekah ini kumpul tiang-tiang sing umiyin terbelakang urarowan, umiyin itu urarowan. Urarowan ini penting kangge jogo originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti kompetisinya lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing mau kalah. Mau kalah iku kepengin menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan niku. Wah, kapan yo Nabi akhir zaman niku turun? Wes kapan pengurus Nabi turun itu kapan? Nabi akhir zaman. Bareng dibekas-bekasnya serbu nguping. Lan ana wong rasane di kuping yo harap tapi setengah. Baru kayak nguping itu terus
Dari tiang Ansor layas bikunan aja sampai wong Yahudi ku luwih ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Dia rumpati sopan ya. Walhasil terus ora to Mekah. Digoleki wong sing sifate persis kados sing disebut yang nopo Yahudi. Bareng di ketemu teng al-mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing dibahas yang nopo Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokah tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Boten saged Nabi berdiri sendiri, ketika ada tema yang diangkat ahli kitab, mulai wong Nasrani sing terkenal ya Nasrul Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Pun walhasil terus ketemu terus cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi nggak realistis karena jumlahnya belum besar. Walhasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah, dulu namanya Yasrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang apa? Islam. Pun walhasil Madinah Islam. Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Bareng Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Turunnya sopo. Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayyinatum maqamun Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam. Ditandai Ibrahim ku duwe petilasan teng pundi Mekah. Ini ku ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti tinggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artifak makam Ibrahim. Ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal. Disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak Nabi ora iso mangan kudine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih ra di dhuwit. Terus sepi diwalik nggih dhuwit sik. Sajane mboten nggih. Kula suwun lele nak donga diwalik. Ya Allah sepatus ngaji kula anteng. Dan wakil bupati tanpa seneng kula. Kok nang seneng tok njaluk donga. Niku mboten angsa. Jono warzukum. Warzukum iku ya dhuwit ta apa lah pokoke. Tapi ampun kamu tomak mboten sae. Tapi medhit luwih rasane. Pokoke padha rapi. Tomak rapi medhit yo. Kuwi sering ditakoki dia, Gus, hukume pilihan desa bayar ya suapku haram. Tapi calon lurah medhit ya haram. Lah terus hukumnya piye? Ya hukumnya soalnya sebab lu haram calon pemimpin medit ya. Lah hukumnya piye? Ya hukumnya ngene. Dadi tomak nek wakil bupati ya haram, wakil bupati medit ya. Dadi haram ketemu haram. Esuk kan ana hukumnya kok. Sekonane kuno iku wong sregep ibadah bayangane Nabi Ibrahim ya di dhuwit. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nas tahdi ilaihim warzuqhum minat. Lan alamat iki top lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Seneng kok ijek ngekeki dhuwit 10.000 20.000 ora ngawur. Hawa iku seneng sing ana ngawure. Tahwi ku seneng sing ana ngawur. Nak seneng kok ijek terkontrol rong pati tahwi. Dadi hawa iku seneng sing ana ngawur. Jadi nak kiai seneng rapati akeh iku ya orang pati Nabi Ibrahim. Niki cerita terus kersane lele kertas pilih buyut-buyut itu tiang alim Allah. Kula nu nate maos biografi resminipun Kiai Maksum Lasem sing terkenal nih. Bali Maksum niku biografi resmi nate ngaji Mbah Maksum Daman. Nggih kondang buyut-buyut niki. Saniki niku aja cerita kondangi buyute yo. Pokoke nak buyut kondang nggih putune. Jadi Jundul Mustafa pasukannya Kanjeng Nabi. Pasukannya Rian
Terus kalau cerita santai, jadi kalau suwon sim tuduror gitu didamel, berjanji gitu didamel, tiba gitu didamel. Pergi tiang itu seneng Nabi itu macam-macam. Habib Ali itu termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuroniun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci, dikeluarkan darah dari kalbu Nabi, karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur, sudah suci. Di wabah akhrojuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi itu orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang, sehingga juga disejarahkan cara dohir Nabi itu diambil Habas Said coro lahir, tapi coro hakikat itu bener Habib Ali. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Nah, itu cara seneng Nabi gimana macam tiang kata gauke Mas Robe benten kados wali-wali lah sering kabundut turun les kabundut terus lewus piyambak wafatnya gitu. Tapi Nabi itu perso rata-rata sekarat. Nabi milih yang kayak umumnya orang, sehingga nyun sewu Nabi pada wafat kayak kangelan sampai minta disiram sab'ata abar, minta hitung sumur dan perahu. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya kena ditiru. Nabi pada wafat, cara lahir tidak ada utang. Wonten dir'an tapi nggak ada no dir'an di Yahudiyin pergi nyun sewu utang beras orang Jawa. Dan itu mati rasa diwarai murni rusdan temen. Artinya nggak kula nu nate radi tukaran mbek kiai nyong. Pertama kalau mun saya, dekne cerita apike abahe tak bareng. Sesuai kok ngelama. Bapak kula Gus alhamdulillah mati gak diutang belas, cerita mati ra diutang belas. Padahal rata-rata kiai mati ra diutang. Wonge pukule ra karuan sesuk tak amuk. Ya wis Nabi tarehno pisan kabundut ora ana dir'an Yahudiyin. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Ya kowe lem pokrol kenemen. Wong kiai musala ora diutang piye, warisan gak duwe. Musala bocor ditoto-toto dhewe, gaji ning diniyah mung 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat ora utang piye. Terus urung wae mati. Dadi cara kula wis biasa wae, dadi maksudnya diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa, Nabi Lut itu coba. Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, coba konco, coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, niku diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi dilupakan Allah. Masyhur Nabi badhe salat, setengah-tengah harus badhe takbir, Nabi kundur. Kembali yakturu roksuma, aku mau lali cung ijek junub terus lali, saya mau baragus tak terus no sholat. Ben wong roh nak pemimpin itu mesra, melane untuk jatah lah. Kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul, dadi ora karo. Wis kesuwen dinek sing wedok, ora karo ana cerita ngono. Nabi kan ate sholat dhuwur kalih rakaat. Ya lali. Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku mestine ra lali, pantese ora. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak nopo. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi nggih kados umume orang. Badhe wafat yo mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umume tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putrine nggih ditunggoni Sayyidah napa? Umumnya mantu ya melok-melok Sidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat nggih nunggoni wonten fadl wonten. Semuanya didesain. Terus umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lende sipatus ngelola Islam ya umumnya ojo pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh wong kan yo ribet. Yo nak darani jadab, darani edan kan yo repot. Ngoten kan jadab kan tepak-tepakan. Ana Pak B darani jadab. Sepelek darani itu kan repot. Tenaga kados umume tiyang ini kan penak.
kayak lewat suarane enak nyanyi, wong dijak seneng Nabi yo nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sergap, kok umume wong cak ngaji terus yo ora seneng. Maksudku ora sergap lele iku menawa niku niate kados Pak. Umume wong ora gak seneng ngaji terus iki. Ya terus dieloki rapati ngaji terus. Umume wong ora seneng tahajud, yo lek rapati napa? Jadi sanggup mawon iku ana ilmune. Ya ana ilmune ana ngawure, pokoke ana ilmune lah kabeh kok. Terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku kitab. Kula niku alhamdulillah nate nyileh kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir Ridho. Ono sasane Mbah Mufid, yo ono sasane Mbah Triti, yo ono sasane Mbah Sahal. Korean niku nyuwun sewu ora pati duwe dhuwit, dadi kitab bar dinggo nyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Dadi kitab sitok sasane telu. Yo rodok bulat dadi ketara sing pinter banget setengah pinter itu. Ayo ini cerita terus riyen. Gini ngoten iki. Dadi kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten cara sakniki puzzle. Puzzle andai kan Nabi itu udah hidup di Medina itu mboten ngertos tema-tema kelas gini ya, cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada nopo. Sehingga beliau terus ini pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang, terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya boten. Kados umumnya tiang Nabi itu kok teng Medina. Terus takok, "Loh, kok do poso napa?" Terus Yahudi ditakoki kena apa kok poso. Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa selamat. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh puasa. Boten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protak nggih boten kados umume dia. Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Terus gue mondok kok umum wong, kadang ya ditakzir kiai ini, kadang ya dicurigai gitu. Dan macam-macam wong. Ojo kok terus mlebu kamar mulai ladeni kan yo repot. Kan yo repot, model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Ini mulane kalau senang rek-tarek ada sisi kasih. Terus terakhir kalau ada cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kalau nanti matur Habib Dindan ternyata Habib Dindan nggak setuju. Riyen bareng Nabi terkenal. Niki sing spesial kalau cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kalau memang kalau amdan boten sah. Nabi bareng terkenal Allah. Terkenal ngerti khobar sak. Niku wong desa-desa ku motor ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi. Duwe ilang ya matur Nabi. Jadi nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasikmalaya niku. Termasuk keramatnya buyut Baiti niku riyen Mbah kula juga. Buyut-buyut kula teng Panjunan juga teng Batang juga. Masih ilang. Ya matur Mbah Baiti teng mriki matur. Mbah Baiti niku nggih kiai alim sajane ya ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak niku dipethuki Mbah Manyu. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai macen niku didelekno teng mriki teng sore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Baiti niku dipethuki Mbah Manyu. Ana putu-putune wis mulai ngoten. Dadi niki cerita. Akhirnya anggere ana unta ilang kok Nabi pas niku tesih urut jawab. Ontamu ning kene. Tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idhi kada ning daerah iki. Parani persis. Suwe-suwe nglamake. Antal ladzi tasumu annaka ta'rifu khabarus sama fa akhbirni amma fi batni naqati hadi. Kowe jare roh berita langit. Jek otakku anake lanang ta. Wedok. Opo itu takokno Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tasum annaka ta'rifu khabarus sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine utara roh, otak ilang roh. Iku marine kan. Lane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh. Marine iku mergo sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan wae lek. Jenenge Salamah bin Salamah. Bulan jenenge Salamah bin Salamah, jenenge kembar dadi gampang apa? Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Cah iki ngerti gelem. Bareng gelem gawang ngene kula apal bahasa Arab, kira usah diterjemah. Nazu ta'aliha fakanat laka minha sakhlah. Sebagian riwayat nazu ta'aliha faqibat niha minka sakhlah. Sing majangi kowe anake darah raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkel ngomong Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok.
Nabi bangkrut takok Nabi, diusir bojo padha Nabi. Wayah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati menjadi bupati takok Kanjeng Nabi. Dadi kula waca iki aja kaget, wis kadung dadi kiai desa ora usah kaget. Kaulani wa huma mabniyani ala qaulaini akharaini hal Ismail akbaru aw Ishaq. Ayo Ismail be Ishaq tuh. Kowe tau ngurusi KTP-ne? Ishaq, kowe tuh ndi? Oh, mereka pinter isu Rugen, dengaran kayak kalah be Rugen. Jadi Mustafa tuh apa? Ska, jadi kowe tuh. Lah kowe tau tanggal kelahirannya. Mus, Ismail ibu siapa jenis? Hajar, nak Iska, Sarah, Ayu di. Ayu kafe. Jadi bojone Nabi kudu Ayu. Ayu di Hajar, Sarah. Lo orang kira roh ceritane, tak ceritane ya. Ben di selera Arabi Ayu. Selerane ae ora usah kesampean. Kesampeane anu takdir, anu apa? Jadi Sarah iku Ayu, bojo pertamane Ibrahim. Ya Ayu. Menawa nak delok iki Ayu Sarah. Mulane wong-wong Yahudi wae sing jenenge Sarah, artis-artis ning Hollywood itu jenenge Sarah. Kok Ibrahim cara wong Yahudi ya napa? Yahudi. Jadi Ibrahim nabi sing diklaim semua tiga agama. Nah, wong Kristen yo bangga dengan nama apa? Ibrahim, Abraham, Yahudi ya bangga. Wong Jawa menawa yang Brahmana mbok kalimat apa ora. Yes, sanggup ae kok Ibrahim. Nah, Ibrahim bojone Ayu. Bojone Ayu. Ibrahim mu nabi bojone Ayu. Karena ulama warasatul anbiya ya pantes sing bojone Ayu. Dadi ora marisi ilmu tok ya napa. Nah, di situ itu ada raja yang terkenal maniak perempuan. Sampai ngutus ajudan-ajudane kon ning perbatasan negara. Nek ana wong ayu kon nangkep. Nek elek kon liwat taman. Dimulai dhisik wong elek ku ya aman. Akhire untuk wong akeh wis ribuan. Untuk wong akeh. Suatu saat Ibrahim liwat mbek sinten? Sarah. Terus dari pengawale ditangkep mergo ora ana wong wedok secantik Sarah. Ya ora roh jenenge mesti. Barang ditangkap digawa ning kerajaan wong. Iku sing terjadi dialek masyhur itu. Ibrahim itu ya bodoni tapi ra bodoni. Ya bodoni tapi ra bodoni. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak punya hak syafaat karena beliau mengklaim saya pernah bohong 3 kali. Tapi bohong 3 kali dawuh Rasulullah SAW sebetulnya Ibrahim nggak perlu merasa salah. Kullu dzalika bidatillah. Semua itu bela-belani pangeran. Siji bodoni ketika ditanya siapa yang merusak berhala-berhala ini, Ibrahim menjawab, "Yo sing nggawa petel." Nah, jadi sing nggawa kapak bal fa'alahu kabiruhum. Ada itu satu. Kedua, Ibrahim itu yo cara Jawa wis ndake itu sing kata ndake cerdas. Nah, aku muni bojoku mesti aku dipateni karena raja ini maniak perempuan, tentu suami dianggap problem. Tapi aku nak muni dulur aku IP. Dua adik ayu rak mulya perkara kakake adik ayu. Yen pondok di adik ayu mesti mulya. Padha kowe ning diwae di adik ayu mesti mulya. Kowe mesti wong berburu adikmu liwat kowe. Tidak ada adik elek ya biasa wae wong. Sehingga dengan perhitungan itu Nabi Ibrahim tanya perempuan ini siapa? Dijawab adikku ukhti. Kudu mulyano Ibrahim mergo calon IP. Muni bojo sebelah dene. Warang muni dulure mlebu kamar jika diperlakukan khusus Sarah ngamuk. Nabi bodoni Nabi opo. Jadi karena Sarah ini sudah turunan orang-orang hebat. Dari Nabi Ibrahim masuk di dunia ini nggak ada yang Islam kecuali saya dan kamu. Fa anti ukhti fil Islam. Kamu itu saudara saya dalam. Jadi pertama yang istilahkan saudara seagama ya Nabi siapa? Ibrahim. Singkat cerita Sarah ini mau diajak hubungan gitu sama raja nggak mau sampai 3 kali nggak mau dipaksa terus tangannya raja tadi salah itu dijimbek jadi cacat sampai beberapa kali ngalami. Dan hebatnya Sarah meskipun mangkal mbek Nabi Ibrahim dongane gini, ya Allah saya ini istri seorang Nabi sehingga nggak layak atau nggak boleh tersentuh oleh lelaki lain. Saya ini istri Nabimu, istri kekasihmu.
Jadi masuk pertukaran itu tawassul Sarah tetap nak bojomu kan gak. Mulane bojomu kandhani, tawassul paling mandi iku karo bojo. Nak gelem yo. Ya tawassul paling mandi ya Allah. Barokahnya kedekatan suami saya dengan engkau tolong seperti ini. Gelem gak kira-kira bojomu? Akhirnya sampai 3 kali terus ngalami itu, terus jari raja tadi, "Hei pengawalku, kamu itu tidak ngirim manusia tapi ngirim setan." Sesuatu yang aneh itu mulai dulu dibilang apa? Setan. Tapi dulu ada satu peradaban yang unik. Kalau orang kalah itu harus ngakui kekalahannya. Sehingga Sarah ini terus dikasih Hajar sama raja tadi. Sebagai bentuk penghormatan saya sama kamu, kita kasih pembantu. Yaitu siapa? Hajar. Nak dawe bangun Hajar yo ayu karena ini semula jadi pembantu ono lomba kontestasi kecantikan semula jadi pembantu raja itu cara saiki yo danyang kok pengawal raja kudu ayu jika Hajar yo ayu nah cuma kira-kira ayu ndi sing Hajar iku lewat kontestasi sing Sarah nganti sepakat ayu jelas ayu kabeh terus pilihannya ayu kabeh. Tapi karena Ibrahim dengan Sarah itu gak punya anak, akhirnya seneng Hajar, Hajar seneng Nabi Ibrahim, soal walhasil akhirnya nikah sama Hajar. Nah sebagian besar riwayat mengatakan terus punya anak di Palestina, di Sam, itu yang dengan Hajar, ini kok Ismail. Tapi ada yang mengatakan ya enggak, ya memang dengan Sarah dulu punya anak siapa? Ishak. Nah, terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qawlaini qala bi jama'atun minas sahaba wa tabi'in lakinil qawlu bi anna dhabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qawlu bi anna dhabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dhabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak kuat siapa? Ismail. Jadi ya unik, ya Indonesia ya punya tradisi sendiri. Buat kita PSK Ismail ya Ismail, enggak tahu. Ismail gue Ishak. Kita iso gue pasti Ismail ya. Gue Ishak. Ismail. Ismail. Iya, sembilan. Saya ini usum kompromi. Partai sebelah we kompromi ya. Saya ini usum kompromi. Ya, Ismail. Anu tengah kan, no? Tak debusi bidibkin kelan sembelian, aiki kapsin tegesi sembelian, altimin kang gede minal jannati saing suara. Wa utai al kapsul altim iku alladzi wedhus korba kang ngorbano ing alladzi sapa habil bil jabi Jibril alaihissalam pada bau Sayyid Ibrahim mukabbiron hale wong sing maca takbir. Semenjak itu maka kesunatan kalau nyembelih sambil baca apa? Takbir. Tapi ada wajib, tidak syarat sah. Wa tarakna lan ninggal ingsun apa yang nanti ninggal ingsun maksudnya menyisakan ingsun alaihi fil akhirin sanaan pengalaman hasaran katanya setelah periode itu orang nyebut Ibrahim Ismail atau Ishak pasti muji Nabi sing bejo ya Nabi telu niku mau Ishak nu Kristen ya dihormati sampai banyak namanya Ishak Newton Ishak kan dari kata apa Ishak Ismail juga sama Ibrahim juga sama memang Nabi 3 itu. Makanya begini, saya punya pengalaman spiritual yang saya tidak akan lupa sampai ketemu pikiran bakal lali. Saya tuh dulu itu heran seheran-herannya. Kenapa Allah muji Ibrahim itu kadang sederhana sekali, hanya ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudi. Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak. Itu kan nggak kata pujian yang luar biasa. Misalnya kayak muji Ruhin ini salah, Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Kan hebatnya mana? Mestinya pujian itu kan alim alama atau wali ini enggak. Ruhin itu yura bajingan, yura preman. Allah muji Ibrahim itu hanya dengan satu kata, Ibrahim itu tidak Yahudi, juga tidak Nasrani. Dulu saya itu iskal itu janggal dalam bahasa ngaji itu iskal. Tapi lama sekali saya iskal. Tapi setelah saya pernah ke Yerusalem, pernah di Bethlehem itu, di Hebron itu. Ternyata Ibrahim itu makamnya itu dekat sinagog. Karena Hebron itu kota bersama, itu kakinya itu di sinagog, kepalanya di masjid. Ishak total di sinagog.
Daud, King David itu total di sinagog. Artinya gini, satu-satunya penyelamat Ibrahim sebagai Muslim adalah dimaklumatkan Quran, maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani. Karena secara kuburan itu tempatnya di Israel dan mayoritas Yahudi. Jadi tinggal Ismail, orang Israel tinggal bilang, lo ini lo agamaku, agama Ibrahim. Buktinya makamnya di Israel yang notabene apa? Makanya ini penting. Saya itu berkali-kali bilang, orang soleh itu kudu ono ngawure wong soleh lho. Tapi saya ulang lagi, sekali-kali kira dia anak ujinano Sarah itu sakit. Karena orang Yahudi itu lebih perasa punya Ibrahim. Anak wedoknya rata-rata artis-artis jenis Sarah. Sekarang Sarah itu nama Yahudi apa nama Islam? Yahudi. Padahal kira-kira Sarah Yahudi apa Muslimah? Muslimah istrinya Nabi Ibrahim. Tapi kita tidak punya nyali menamakan anak kita Sarah. Coba kalau kita yang make, lama-lama Sarah terus jadi neng, jadi punyai. Tapi yang disebut Sarah itu pasti non Muslim. Begitu dia Daniel. Daniel itu nama Nabi. Yeshua itu. Tapi wani gak ada anak jenengan Yeshua, mesti dikira Daniel. Itu nama Nabi. Jadi banyak nama Nabi yang dipek kubu mereka. Akhirnya gini jenenge Solikin. Pokoknya ngono-ngono itu. Wah, matanya wong tenan. Nah, agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Ini pada level sosial itu klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita, kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separuhan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim harus lewati sinagog. Tak incen Nabi Ishak itu di tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan sirahe ning masjid. Jadi hanya satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai masjid. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung ra cocok wis aku tak ning Bantul, enggak ada yang seperti itu. Semuanya di titik itu. Dadi nak ndonga yo krungu wong kula nate teng tempat tembok ratapan Yahudi. Makanya sekuler ya ono barokah nek dunia itu sekuler. Kula mriku nggih ketunan. Mbak-mbak ke jilbaban gak masalah karena dianggap tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono ya ono sing katokan cekak macam wong wisata. Mbak Masjid Kauman Jogja. Coba yang mlebu ya oleh wong coba. Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islamis. Senajan mau ninjau di Masjidnya Amr bin As sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya Dawe Pengira. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud sing. Nah di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritas. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang aswajanya tempat barokah. Ya tinggal yang nulis. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi, mungkin Ibrahim nggak lagi ada sinagog di seputar Nabi Ibrahim. Semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional, dan kakinya di sini. Ishak malah total, Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda. Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Yahuda punya dulur yang liab
12 yang punya dulur Ri'ab itu 2 Binyamin sama siapa? Yusuf. Yang Binyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan berarti 10. Oh ya bangsa itu berapa itu? Nah itu Ri'ab hanya berapa? Ada Ri'ab ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenenge Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Kiok ya? Sarah? Kiok gitu. Yusuf banding ya? Non Muslim nama Yusuf banyak. Islam Kiai Yusuf juga. Mustafa Rawono ya. Islam kabeh ya jadi. Meskipun kamu pilihan ini Mustafa sing jeneng saya bukan Rawono maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam dibawa ke Mekah. Rumah kulon untuk setuju Iskamar jadi untuk kulon itu serotok ya. Untuk kulon itu kan anut kaul yang paling akwa. Sampai anut sing tahun pertama kan angel itu di sana. Tapi sudahlah saya tak kompromi saja ikut sama Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatun bayyinatun maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan wa Adnan bila raibin inda lawi ulubin nasabiyah ila dabihi Ismailan nisbatu wa muntam. Lalu pertanyaannya, orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darah di Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu tuh nasib agama akan begitu terus ila yaumil qiyamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya kok. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Paham tuh kita? Angel temen terang nopo iki. Mesti diarani Islam. Nah tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot pengen alurno Romawi, maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kaset. Akhirnya Nabi Ibrahim total di masjid. Lain kono jadi masjid Umar. Mereka sing nalurno awal sedurunge Salahuddin Alayubi. Tapi gak suwe kalah nih wong Islam. Lagi menang nih Rasuluddin apa? Terus kalah meneh terus saiki jadi kota modern. Dikelola secara internasional dianggap kota tiga nopo agama. Yus. Nah kita is ngimani Quran wae ora usah delok bukti fisik. Kok nak bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene ning Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas kena ora notak. Terus lagi pinter lah sementara notak. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang tuh gak tahu mikir benar. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Seraro tahu mikir. Yo satu raro enak jadi. Yahudi itu jeneng wong. Iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim.
Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korbannya yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persis piye. Kabeh nulis misalnya dene wahdatil wujud, akhirnya dene tersangka wahdatil wujud manunggalin kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah wali songo hasud. Barang dipateni wangi, ben ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku loh termasuk turunan Sunan Kudus pencatatan. Itu paling mangkel mbek ketoprak perkara men kalah mbek Sariden gitu. Sajane yo mangkel, tapi sing gawe ketoprak tau sowan aku. Tak tahu itu kowe gawe ketoprak ngono iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah. Bar sih. Ini gue cerita Sariden kali Sunan Kudus men kalah. Berarti ini buyutku cah ketok ya luwe kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enak. Makanya Nyun Sewu kados orang yang tidak ahli sunnah kan nggawe film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu, kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena itu sudah seperti itu. Kita kerepotan kan memasukkan ke Harun Bakir jadi pahlawan apa? Nasional karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterujutnya kuelek. Pembiaro, ke ulama kan. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya itu lucu. Dan Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Nah, orang Yahudi itu padahal sepinter-pinter orang Yahudi itu kadang bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pangeran tetap kalah. Jawab orang Yahudi gini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim. Kan anit tabi millata Ibrahim Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi orang Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua nang lupa. Mergo ketok goblok dadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu gini lah ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dadi padha karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kayak mendingin dah Mbak Nur Salim penggemar Hasan anak kula. Utawa kayak muni Mbak Baru penggemar Gus Dur kan mboten mungkin. Utawa Mbak Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu keterucut dengan Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh gojlok ini. Ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu itu abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu cucunya Ibrahim. Makanya Quran gue jeloke wama unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wama unzilatit Tauratu wal Injilu illa mim ba'di afala taqil. Jadi ini penting ya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri sing seneng ngaji ini gue ora roh sejarah. Pokoke ngaji mbus warga paham ra kok. Rumah banget ngadepi wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah kayak mbus warga lah sepepean. Tapi mbok yo paham. Tapi ra paham lah sementing mbus warga lah iku masalah iku. Ora tahu kepikiran lai kalimatin lah. Aku yo cara kon mbus warga mek kon paham Quran, milih paham Quran sih. Lagi mbus warga. Tapi kok narasi itu mlebu ya ora mungkin paham Quran bun neraka. Kowe ku aneh-aneh. Maksudnya kowe ketok ngregani pangeran lah mlebu swarga.
penelitian. Makanya, lalu lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya man huwal Yahud, wa Ishak, wa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus diomong no Ibrahim pengikut Yahudi itu udah karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib, kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Pak Marani atau Gus Basyam pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran udah gak begitu. Ha antum haula'i hajaztum fi ma lakum dia. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi. Tapi saya ingin pecintaan Kanjeng Nabi rata-rata ora pinter. Ning selawatan berjanji buat. Nah darani kita muamu terus kegiatan. Lah sing darani bid'ah padha dene wong selawatan iku tareh kok di kadang-kadang yo bingung. Kowe sama dibak berjanji cara mbok terjemah arah darani kita. Dan kita ini ndi walam mata mam samli syaqani ala masyhuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah. Ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus kayak mantra. Lah akhirnya darani bid. Sing maca padha ora paham, akhire Allah, ya Allah. As padha dene aku asre bangsa. Wis ngomong mikir berarti. Ayo kowe ngono ora kelakuan men. Sing biano mau tulis bahasa Indonesia kok terus ketara gak. Mulida mahdunan biadil inaya makbulan pun terus ya sudah ya biasa aja tarik. Ya kan tarik terus ketika Said Abdullah kenapa meninggal di Abwa wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin jariyah fama kadza fihim syahran saqiman yu'anu nasubmaru wa syaqwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar sakit, terus kapun, terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab. Kowe maca kok historis apa ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana nak takoki wong iso bener ndi wis padha ora bener ya. Wis bener sapa sing ngalim, wis kowe sak ngalim bener. Ya nek ngono padha bener wae. Wong sing ngritik ku krungune mantra, sing maca bahas bombos pusing ngomong terang gue. Nah problemnya agama itu seperti itu yang diikuti orang banyak itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud karena makamnya itu total dirawat alam. Jogja juga ngalami gitu, Jakarta, Rembang nanti juga ngalami gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang ono yasine tapi mau sesajen. Mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu menjaga makamnya? Mana kan ada di wali, mualaf lagi murid wali, nah orang yang repot, beri-beri itu kayak saja. Itu di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugiyanti saja. Itu nangis teman. Banyak seperti itu, nggak satu dua, banyak. Nah, lalu makom ini terserah siapa? Pertanyaan terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mengklaim Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi kalau Nasrani negara secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai Yahudi. Jadi repot. Ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abdul Anbiya, Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Antohiro bidari to'ifina wal akifina warukais sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid. Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan nggak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih,
kowe aja geman ndonga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa jawab siapa coba? Misalnya sebenarnya terus ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso ya iku Adam. Gawe tanpa bapak kowe geger terus aku anggap bapak iku piye jadi pengiran. Sampai seperti itu. Karena wis kadung darane keliru, jadi mau tidak mau Quran itu nerang. Ibrahim juga gitu. Wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku Yahudi. Nasrani yo ngaku. Akhirnya Nabi debat terbuka. Debat itu naik kaku hati kudu adu pasir. Nah, repotnya umat Nabi sing ra keramat itu sakit. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi, kita debat pakai langit. Sing kalah kena laknat, sing kalah kena azab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo ajaran. Masyhur. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhib. Nabi bijak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi ini Bali Hasan Husain, cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain, putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari Haji Nabi, saya berani adu pasok, taruhannya saya anak cucu saya. Nasrani mikir, adu pasok anaknya dijak putune dijak mesti bener nih. Mereka uangnya paling khawatir nak anaknya mati, putrinya mati. Orang cerita bujuk, bujuk orang melok orang. Lalu kalau termasuk kiai sing jarang tuh ngombe bujuk-bujuk, nyatane sering latah umur. Tapi kiai-kiai haji ya bujuk umur bujuk. Ini ya rada iskal. Jebule bareng tak takon duit sing wedok. Ya wes nak ngono kejawab ya wes anjir sing duit sing wedok. Ya wes nak ngono fair apa? Riyen bapak kula kaji dhewean, bojo kula kaji dhewean, kula kaji dhewe. Tapi ojo tiru. Kamu tidak sekeramat saya. Kula nggih setuju sing geruduk wong loro karena ternyata tadi sing duwe-duwe sing beda. Wes sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna anak itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Memang Nabi gak ngajak istri. Nabi itu unik dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru anak. Orang tuh lebih menyayangi anak, tahu nyawa cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap menghadap langit pasti disembah. Terus mereka mundur, nggak jadi apa mubahalah, minta mubahalah ini dibatalkan. Berarti Nabi itu debat 2 kali secara ilmiah ya pernah, yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani tanya itu apa? Itu jejak Ibrahim. Mereka ngakui kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah. Itu lewat Ismail. Bukti kedua tadi sa'i. Sa'i bena Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Ini mulai perkara bae. Saiki Ismail ketika lahir iku cek digolekno banyu antarane Safa wal Marwah. Sementara cerita Dabi disembelih iku ning Syam. Lan iki melo-melo lah ya. Oke, melo-melo iku lah. Ojo terusno, mari kepinteran wis. Seneng ae serah sampean. Gak, aku Ismail ya. Dilatih pinter kok pinter ra kasil, sombonge tok sing kasil. Gak jeng Ismail. Ismail wis gak. Ketona nerang iki. Tapi ki ilmiah. Ben gue bangga di guru alim ya. Dadi ke ben aku mau gak main-main.
makruh nakal aku ae Ishak tapi sebab Ismail. Karena waman sadda finnar ora umume wong wis sering. Ora usah diterusno Jadi bukti empirik itu mengarah Ismail itu jelas uripe ning Mekah. Mergo wong Yahudi Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail urip teng Mekah. Akhirnya Rabi mbek suku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan sak teruse sampai tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane diba utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut Abdul Imla bismillahi terus wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Kenapa tiba berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wa ba'du fa aqulu wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmu syaibatul hamdi khumitat khisaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng Nabi. Terus diterusnya sampai wa'adnanu bila raibin inta dzabit ulumin nasabnya ila dzabihi Ismail. Itu partaimu mereka berjanjilah darani dzabihi Ismail. Alhamdulillah jadi terus gue menang. Kenapa? Ya itu tadi sajane mau diterjemah ya gini, ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muthalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf sampun. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah nambah waca Arab itu sekira paham mantra. Mulane sing Arabno ya bener pancen suarane suara mantra, sing halal ya bener karena itu sudah mah sejarah. Nah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja, kita suka damai, tidak suka konflik, biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurusno itu, bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah ngalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena nawang biasa gak mungkin nginjek batu kok sampai bekas. Jajal kok yang nginjek nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjek kok bekas. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulisi kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tauhid. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala, nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya, ketika berhala banyak Nabi gak mau madep Ka'bah, nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madep Ka'bah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, ha antum haula ihajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm. Nek wani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi, padahal Yahudi iku putu Nabi iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, aja diwali Ibrahim pengikut. Lah Nabi bener ketika takoi Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau Zunion ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau karo Pak Karno pengikut Wan Maharani. Mbah Hashim pengikut Mbah Yeni, kan kacau. Nah itu terus Allah gojlok tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbak arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai kok Taurat Musa itu generasine sakwise Ibrahim. Tapi Ibrahim mbak arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Kowe seneng ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Kowe iku sok ora alim lah wabah. Itu di kepentingan no. Poligami. Ndak wong sing seneng keramat, senengane dalil wa ma'taqila ala rumah kerja. Tekan dadi wali kepinginin untuk duit yang enggak terduga. Dadi uteke ku duit.
Padahal syarat saya wali ku raspati seneng duit, tapi kepen dadi wali ben boleh duit. Kenapa menjadi wali ben bayar zuku min haitsu la yahtasib. Dadi uteke wis elek. Dadi institusi wali wae duwi. Dadi nek aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, menurut tekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail besar. Ismail. Aku ya getun kadang alim kadang getun. Perkarane nyulayani apa? Mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Yes. Main. Oh, yes. Ismail Ska wis lain. Nah cacile kan milih semburi. Ini jelas bahwa Ismail atau Ishak kaulani ono pendapat ya sudah bukan arah Ismail ya Ishak. Tapi kabeh kitab itu pancen setuju Ishak tapi wis ben kok. Aku kadang ya aduh matene wonten. Ya sudah pokoknya kaulani apa? Ada dua pendapat yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alim itu pun ada dua pendapat. Oh. Jadi kesane macane kitab akeh ngono. Gak ngerti mau hasil ngaji ke bumi. Aduh matane. Sabar. Semangat ya. Sekarang Ismail malah sing wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Aslinya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Lah ya mbok gedhingi kaya ngono kersane pangeran banyak Ibrahim diakui tiga agama kan yo repot. Iya, kowe ra cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim itu orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pengen. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di sinagog. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita status itu mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Iya betul. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Podo misalnya ono Zaid itu bawali bora, bawali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada. Tapi kebalikannya misalnya, mungkin mati anak putune juga kayak jungkok wali besar, mungkin ya terserah. Nah mungkin era kita masih konangan, era Ora wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nek sing ra jelas-jelas iki. Mulane cara kula putune wali kudu alim biar saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat itu, lewat nasab. Tapi supaya pentingnya tadi saya masih punya kitab milik buyut saya ke-78 itu berapa orang itu setiap saya buka itu langsung putus saking lamanya kitab. Sehingga saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Gak mungkin nenek moyang saya seneng keris, seneng jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau anak kitab. Gue anak gue mana keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tinggalanku yo Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrikan. Antohiro bidali taifina wal akifina warrukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tauhid. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam
Tapi andekan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Al-Ata dan maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemusyrikan. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sampeyan kalah, nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi be Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yataghayyar. Kitab yang enggak akan berubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berholo, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bi'idalil thaifina wal akifina warruka'is sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna dinggo kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tauhid. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi ala Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Kalau berdasar empirik artifak ya terserah yang bikin. Dan gini ya, di rumah itu sing syukur ngaji sampai roh kau lorong Ishak, Ismail Wesa. Sopo tuh sih mesti. Siapa Ismail? Mau baru Ismail gak konsisten. Ben kok supaya anut wong akeh terus ngene padha ra roe wa tarokna aqaina ali fil akhirin sanaan pengalaman hasanah kang bagus salamun te keselamatan minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim mengatasi Ibrahim kadalika mengkono-kono kabeh kama jazina kowe malas ingsun iki kabeh naji mal ingsun al muhsinina ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian eli anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Misalnya kayak apa? Mesti kebaikan sudah. Orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan. Orang lain pasti untung. Inna usak teman Ibrahim min ibadina al mu'minin. Saking pira-pira kaula ingsun al mu'minin kang mukmin kabeh. Wa basyarnahu. Lan ngekei berita gembira ingsun hu ing Ibrahim bi Ishaq kelawan takai anak Ishaq. Ustudillah dikai dalil apa bidzalika klan dobi Ishaq ala anad dabiha ing atase sak temene sing disembelih kuwi ruhul ya anak Ishaq. Lho dadi ana kaul sing darani pokoke ora Ishaq. Ora Ishaq sapa? Ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail, sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot Iska, ke partai Jalalain Musawi. Jalalain kaosnya kadung kaos Jalalain. Pokoknya Nara Ibrahim kan agak Ismail ya. Iska tidak mungkin yang lain iku ae semono ae kok. Sing jelas niku ana sing disembelih. Jenenge Nara Ibrahim, sapa? Ishaq Ismail. Sing nyembelih jelas Ibrahim, niku jelas. Aduh. Repot jadi wong alim dadak. Mulane kula nate maca mobil mangkel nganti saiki. Susah dadi wong waras. Yo ono bener e. Lah wong gendeng ora tau mikir. Jadi aku tahu dendam mbek tulisan mobil mesti tok. Gelem ra gelem kan maca ning ngarepe. Susah dadi wong waras. Tak pertama SK. Waras kok susah. Nanganan iya wong gendeng kan gak tau mikir. Mulane kena susah berarti parah. Nak atau mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim, nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti Nabian Khalid dadi nabi halul muqaddaratun ayu jadu. Tegese den petuki sapa apa Ishaq muqaddaran Khalid kira-kira ana nubuwat. Ketika Ishak belum lahir pun sudah dicap jadi nabi meskipun belum diangkat,
Tapi kan mulai lahir sudah dicap jadi nabi. Tentu pengangkatannya sebagian besar nunggu umur berapa 40 tahun kan ada aturannya bang nabi. Tapi kalau takdirnya sudah pasti jadi apa? Nabi minas solihin. Wa barunalan berkah ingsun ali ngatas Ishak bitaksiri duryati kelawan akya anake duryai wa. Mergo Ishak di anak Yakub, Yakub ya anake rolas nopo pinter. Yang jelas sing kandung namung sinten? Yusuf kalian sinten? Bunyamin. Yang Yusuf kalian apa? Wala Ishak kalian yang atas Ishak wala dahu wa barokna alaihi wa ala Ishak. Wa barokna lan berkah ingsun alaihi ing atas Ibrahim bitaksiri duryati wa ala Ishak. Kan Yakub bin Ishak bin Ibrahim waladiye iku anak Ibrahim. Terus bijaklina kelawan gawene kita gawe aksarul anbiya ing akeh-akeh nabi tak gawe minasli saking turunane Ibrahim. Jadi bukti barokahnya seorang soleh adalah turunan-turunannya banyak dan semuanya menjadi orang apa? Soleh. Ya kalau dulu ya kelasnya jadi nabi, kalau sekarang kan gak mungkin ada nabi paling banter di wong apa? Soleh. Tapi wa semono wa min dzurriyyatihi malan iku setengah saking turunane Ibrahim lan Ishak muhsinun utawi ana sing apian mukminun wa dzalimun li nafsi ay kafir binun hak jelas ay bainul kufri tekse jelas kafir. Walakot manan lan teman-teman paring ingsun ala Musa ing atase Musa wa Harun lan Harun tak paringi binubuwati kelan kenabian. Wa najena lan nyelametno ingsun huma ing Musa lan Harun wa qauma huma lan kaum Musa lan Harun rupane Bani Israil. Jadi kaum Nabi Musa Harun kaum Bani Israel. Tapi saya berkali-kali bilang Bani Israel itu nama gen. Jadi orangnya bisa hidup di mana saja. Kayak Bani Israel itu dulu hidup zaman Nabi tunggu di Medina. Karena Bani maknanya turunan Israel. Jadi, tapi kalau sekarang Israel negara kan naisen. Jadi orang Israel asli ada, pendatang juga ada. Asal manggon di situ disebut Israel. Jadi sekarang yang di negara Yerusalem atau naisen sana itu nggak mesti Bani Israel. Kayak di Indonesia lah. Indonesia itu kan nggak mesti yang di Jawa itu orang Jawa, kadang turunan Arab, turunan Pakistan, turunan. Kalau yang Bani itu kan melintasi zaman dan waktu. Lah Bani Israel zaman Nabi udah urip teng Medina, makanya mereka bisa berdebat dengan Nabi. Mergo ya turunannya Nabi sinten Ibrahim. Makanya tanya Muhammad, kita turunan Ibrahim itu otentik. Kalau kamu buktinya apa? Terus Nabi bisa menceritakan nasabnya sampai Nabi siapa Ibrahim lewat Ismail, dan ada bukti Nabi Ismail memang pernah hidup di Mekah, yaitu ada bekas kakinya Nabi siapa Ibrahim. Mulane berjanji ketika nerangkan itu dimulai wa ba'du faqulu wa Muhammad bin Abdillah sampai menghitung nasab wa adna nubila raibin inda dzamil ulumil nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntah. Walakat mananalan teman-teman paring sulwana sorna gumlan coba dewa wana jena gum aminal karbil adim sanging prahara sing gede. Prahara sing gede bagi Bani Israel zaman yang Mesir. Nah, ini kan bukti lagi. Ketika Nabi Musa hidupnya di mana? Tidak, jawab saja. Mesir kan? Di Mesir ada Bani Israel tidak? Ada, bahkan Bani Israel yang di Mesir diperbudak Fir'aun. Artinya gini, mereka Bani Israel tapi hidupnya di Mesir karena Bani maknanya turunan. Sementara yang sekarang di Israel tidak mesti Bani Israel, biasa saja orang lain hidup di situ. Jadi lengi-lengi. Jadi cowok muni, wah Israel itu negara turunan para nabi. Iya sing ora ya ora aneh-aneh. Ngaji ora khatam. Minal karbi saking kesusahan alati mega gede istibadi Fir'aun tegese perbudakan Fir'aun iya hum ya ing Bani Israel. Ini terjadinya di mana coba? Fir'aun memperbudak Bani Israel itu di Yerusalem apa di Mesir? Di Mesir. Berarti Bani Israel banyak yang di Mesir. Di era Nabi banyak yang di Medina. Makanya bisa debat tadi. Wa nasornahum lan nulungi ingsun ing kabeh alal kipti ing atase ngalahno kaum Kipti. Makanya Mesir sini Egypt dari kata al-Kipti terus di Jawa Inggris apa? Egypt itu apa? Alal cara wong Arab darane apa Kiptiyah napa? Kiptiyah. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah, berarti istrinya Nabi yang bernama Maria itu turunan Mesir. Karena nama lain dari Mesir yang terkenal itu apa? Kipti napa? Kipti. Maka mongko ana sapa Musa lan kaum hukum wal qalibina sing ala maka. Wa ateralan bareng isun huma ing Musa lan Harun alkitab al mustabin ing kitab sing jelas. Ail baliqul bayani dise banget jelas. Lima ing dalem perkara atakang rang nopo kitab bi ing maminal ahbuti saking. Lima ing dalem perkara atabi kang teka sapa Musa bi lan kitab utawa minal hududin nerangno saing pira-pira khat-khat wal ahkam lan pira-pira hukum. Hudud itu batasan hukum kayak apa, batasan apa wal ahkam lan pira-pira hukum wa lan ada hudud dan ahkam
Bahwa kitab iku Taurat Musa tak kasih kitab yang sangat jelas, yang dengan kitab itu menjadi ketentuan hukum jelas. Kayak kita punya Quran, baru kayak Quran kita tahu betul kalau Ibrahim adalah Muslim, apapun posisi kuburannya Nabi Ibrahim. Karena kita punya kitab yaitu Quran yang menjelaskan aturan hukum secara jelas. Wa dina lan nujono ingsun malan musalan Harun as-sirat. Nggih Mbak Musa Harun nggih. Huma ing musalan Harun as-siratal mustaqim ing dalan sing jelas ayat tariqal mustaqim tegese dalan sing lurus. Wa tarakna lan ninggalno ingsun apkoena tegese natupno ingsun alihima fil akhirin ing dalam ngomong zaman akhir tatatono sanaan hasanan ing pujian sing apik. Musa juga bernasib baik kayak Nabi Ibrahim. Orang Yahudi ya bangga, orang Islam ya bangga. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun te keselamatan minasane ingsun ala Musa wa Harun. Musa dan Harun tak jamin akan baik-baik saja, dijamin keselamatannya dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak hanya Musa dan Harun, tapi inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau kamu jadi orang baik juga dijamin selamat di dunia wal akhirah. Kama jazina kaya oleh mal sing sunuma Musa lan Harun. Kenapa? Inna guma min ibadinal mukminin. Inna guma saat temen Musa lan Harun jelas iku min ibadinal mukminin. Apapun klaim Yahudi dan Nasrani, tetap kita yakin bahwa Musa dan Harun min ibadinal mukminin. Begitu juga Ibrahim, Yakub, Ishak, semua adalah min ibadinal mukminin.